Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh khaira nabiyyi arsalahullahu ilal alami kullih basira wa nazira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qa'ili fi kitabihil Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqazakum minha kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahu maulanal azim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini khatib menyeru kepada jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang dirumuskan para ulama, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga dengan ketakwaan setiap problema hidup yang kita hadapi menemukan solusinya, dan kita dilimpahi rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masyarakat sudah semakin modern dan peradaban sudah semakin canggih dan maju, tidak menutup kemungkinan tingkat individualisme semakin tinggi, sehingga tingginya sikap individualisme yang mementingkan diri sendiri dan mengingkari manusia sebagai makhluk sosial berakibat pada ketidakpedulian satu individu terhadap individu lainnya. Sikap individualisme dan tidak peduli terhadap orang lain bisa jadi pada umat Islam, padahal umat Islam sendiri melalui Al-Quran memerintahkan satu muslim dengan muslim lainnya untuk merekatkan tali persaudaraan, menolong satu sama lain, peduli ketika mendapatkan kesulitan, dan pada ditimpa kezaliman saling memperingati dan menasehati, dan lain sebagainya. Mengenai tali persaudaraan antar muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar
fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Ali Imran. Ayat ini turun pada suku Aus dan Khawarij, yang mana mereka saling bermusuhan dan berperang sebelum datangnya Islam. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan larangan berpecah belah antara satu muslim dengan muslim lainnya. Pada ayat ini juga terdapat perintah untuk senantiasa akrab dan bersatu pada ketaatan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Wabah Az-Zuhaili Al-Tafsir Al-Munir. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, setidaknya kita mendapatkan peringatan untuk muhasabah dan merenung apakah selama ini kita hanya mementingkan diri sendiri saja sehingga tidak peduli kepada urusan umat Islam, bahkan ketika mereka dizalimi dan dirampas haknya. Ayat ini juga dapat kita jadikan bahan renungan. Apakah hasrat duniawi yang menyibukkan kita telah menghalangi diri kita dari mengikuti aktivitas keagamaan dalam Islam untuk mempererat tali persaudaraan antar muslim. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak aktivitas dalam Islam yang dapat mempererat tali silaturahmi, salah satunya solat berjamaah di masjid dan juga solat Jumat. Meskipun bercerai-berai dilarang dalam Islam, perbedaan tetaplah menjadi hal yang niscaya terjadi. Tentunya perbedaan pendapat baik dalam duniawi keilmuan atau dalam menghadapi peristiwa yang terjadi tetap dibolehkan. Yang tidak boleh adalah bermusuhan karena beda pendapat, bahkan menzolimi dan menyakiti satu sama lain. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain diperintahkan untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim dan juga larangan berpecah belah yang ada dalam Al-Quran, kita juga dilarang untuk menzolimi sesama muslim. Menzolimi muslim banyak bentuknya, dari mulai berkata buruk, menipu, memusuhi, merampas harta dan kepemilikan hingga ketentraman hidup mereka. Larangan berbuat zalim terhadap sesama muslim sangatlah tegas dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Seseorang muslim adalah bersaudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzoliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Siapapun yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapapun yang menghilangkan suatu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Siapapun yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini bahkan bukan hanya perbuatan zolim yang dilarang untuk kita lakukan kepada muslim lainnya, membiarkan orang muslim tersakiti pun tidak dibiarkan oleh Islam. Selain itu, dalam hadis ini pula terdapat keutamaan dan pahala bagi muslim yang menolong muslim lainnya dan menutupi aibnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Semoga dengan penjelasan ini, sebagai Muslim, kita dapat merekatkan kembali tali persaudaraan kita dengan Muslim lainnya. Jangan sampai kita terpecah belah karena hal-hal duniawi atau bahkan saling bermusuhan karena suatu perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan politik. Mari kita jadikan perbedaan sebagai suatu kekayaan yang harus dikelola dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa zikril hakim. Aqulu qawli haza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.